berkat rahmatnya, berkat perjuangan beliau, kita bisa keluar dari zona gelap menuju zona yang terang benderang seperti sekarang ini. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ini mungkin ayat yang kita dengar salah satu dalil yang mewajibkan kita berpuasa ketika di bulan Ramadan, dan tujuannya adalah mencapai takwa. Seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Andi tentang takwa menurut yang waktu sholat tarawih kemarin, takwa menurut Ali bin Abi Thalib, sebelumnya ada takwa menurut Umar dan sebagainya. Jadi tujuan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan tidak lain dan bukan adalah mencapai predikat takwa. Selain itu juga di bulan suci Ramadan ini adalah banyak yang disebutkan sebagai syahrul maghfirah atau bulan pengampunan. Makanya setelah selesai puasa dimulai dari nol. Sebenarnya dimulai dari nol itu bukan Idul Fitrinya, tapi proses kita di bulan puasa ini untuk menggugurkan dosa-dosa kita yang kita perbuat. Jadi selanjutnya dilanjutkan ayat selanjutnya di ayat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Nanti 17 Ramadan ya, nuzul Quran sebagai petunjuk dan penjelasan dan pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi puasa ini bagi orang-orang yang mampu di sini, yang kalau di ayat ini mungkin yang sehat, yang sakit tidak diwajibkan. Bahkan Allah berikan keringanan untuk mengganti di lain hari. Maka dari itu, jika kita berpuasa kita diwajibkan sehat. Yang sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi memiliki kewajiban untuk mengganti di lain hari. Dari ayat ini juga kita bisa menarik kesimpulan bahwa puasa ini banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari berpuasa. Salah satunya dari sisi kesehatan. Kalau dari sisi keimanan, dari jiwa mungkin juga banyak, karena ibadah kita akan meningkat insya Allah ketika berpuasa. Semangat ibadahnya lebih meningkat dibandingkan di bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan. Nah, selain jiwanya juga ternyata efek puasa ini baik untuk raga kita. Yang harus kita syukuri, Allah selalu berikan kita kesehatan yang alhamdulillah kita bisa ukur pada hari ini, yang harganya mahal sekali. Yang kalau kita ukur mungkin kalau 1 liter oksigen di rumah sakit bisa dihargai 20-30 ribu. Bisa kita bayangkan dalam satu hari kita menghirup berapa oksigen, berapa liter oksigen. Yang kalau dihitung mungkin nggak cukup, mungkin tabungan saya mungkin juga nggak cukup, tabungan bapak ibu saya juga nggak cukup untuk mengganti oksigen yang Allah berikan kepada kita. Itu baru dari satu oksigen, belum dari tipe-tipe yang lainnya yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu dengan berpuasa ini juga ternyata Allah ini memberikan kita manfaat yang banyak dengan berpuasa. Beberapa organ yang memiliki yang mendapatkan manfaat dari puasa itu bisa dari lambung yang pasti, dari sistem pencernaan, lalu dari hati, jantung, pankreas, kulit, ginjal, bahkan otak pun juga memiliki manfaat ketika kita berpuasa. Dimulai dari lambung. Ada yang bilang mulut itu sumber penyakit. Jadi banyak penyakit yang diakibatkan oleh mulut, bukan karena kita marah-marah atau karena kita ngomong, karena kita masukkan makanan tuh lewatnya lewat mulut. Kalau normal ya, ada yang lewat hidung ada, tapi itu pakai selang. Biasanya kalau orang yang sudah diambil nikmat makan lewat mulut. Jadi
mulut ini sebagai sumber penyakit. Maka dari itu dengan berpuasa kita bisa organ-organ pencernaan dari mulai dari mulut, lambung, usus itu bisa istirahat sementara. Kalau misalnya kita makan 3 kali sehari, itu mungkin lambung dan usus sudah memiliki waktu untuk istirahat atau regenerasi. Maksudnya untuk bekerja terus, karena dalam pencernaan itu di lambung itu kurang lebih makanan dicerna 4 jam kurang lebih. Lalu di usus diproses juga 4 jam. Makanya makanan yang kita makan pagi itu biasanya dikeluarkannya pagi hari lagi besok. Bukan yang kita makan sahur terus langsung keluar, bukan yang kita makan waktu sahur, tapi mungkin waktu malam atau waktu sahur. Maka dari itu jika misalnya kita total kita makan 3 kali sehari itu berarti 8 jam. Itu usus tidak memberikan usus dan lambung tidak diberikan waktu untuk istirahat. Istirahatnya mungkin waktu malam. Tetapi kalau kita berpuasa, kita makannya 2 kali sehari, itu cuma ketika waktu berbuka dan sahur. Ternyata lambung ini memiliki waktu untuk regenerasi selnya. Ketika regenerasi selnya membaik, ternyata penyerapan itu meningkat dari 35% jadi 85%. Jadi kalau misalnya hari biasanya ketika kita nggak berpuasa, penyerapan lambung itu tidak sekuat ketika kita berpuasa. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan. Ini daya serapnya meningkat. Daya serap ini berfungsi untuk apa? Ternyata daya serap ini berfungsi untuk metabolisme tubuh kita. Gitu. Jadi dengan kita berpuasa, sel-sel lambung ini direnovasi, diregenerasi atau diperbarui. Lalu karena banyak sel-sel baru, akhirnya penyerapannya juga akan semakin meningkat. Karena penyerapan yang meningkat ini itu juga berpengaruh terhadap hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita. Organ-organ yang berpengaruh seperti pankreas atau misalnya kulit itu juga ternyata mendapatkan efek baik dari berpuasa. Contohnya misalnya pankreas dan hormon lainnya. Pankreas ini ketika kita berpuasa akan menimbulkan pengeluaran hormon-hormon yang stabil. Salah satu hormon yang stabilkan adalah hormon stres. Jadi mungkin ketika kita berpuasa, tingkat stres kita berkurang. Maksudnya lebih gembira, lebih bahagia gitu, dibandingkan hari-hari biasanya. Pertama, mungkin juga diakibatkan karena ketika kita berpuasa, kita menahan diri dari segala macam yang berpotensi dosa, baik dari perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Dengan dikurangi itu juga akhirnya tingkat stres ternyata ketika berpuasa itu diteliti berkurang dibandingkan ketika kita tidak berpuasa. Selain itu, bagi ibu-ibu atau ibu-ibu atau bapak biasanya lagi pengen glowing, ternyata ada juga efek baik dari puasa. Di kulit juga itu akan mengalami regenerasi, gitu. Karena ada pemecahan sel-sel hal yang biasanya tidak dipecah ketika berpuasa itu bisa dipecah di kulit. Jadi ternyata kulitnya juga bisa makin glowing dan bisa makin cerah. Ternyata ada penelitian juga bisa mengakibatkan seperti itu. Selanjutnya yang punya penyakit kolesterol, ternyata dengan kita berpuasa itu kolesterol baiknya meningkat, sedangkan kolesterol jahatnya menurun dengan berpuasa. Apa efeknya ketika kolesterol baiknya meningkat dan kolesterol jahatnya menurun? Efek baiknya adalah kerja jantung juga akan semakin baik. Ternyata luar biasa, Masya Allah sekali. Allah memberikan puasa, cuma dengan berpuasa pun kita bisa meningkatkan kesehatan kita. Maka Rasulullah mungkin itu sehat sekali karena banyak banget puasa yang dijalankan oleh Rasulullah. Ada puasa Senin Kamis mungkin, ada puasa Daud, puasa Ramadan dan lain sebagainya, dan puasa-puasa sunnah lainnya yang ternyata manfaatnya cukup baik terhadap kesehatan kita. Dengan kita berpuasa juga
selain menurunkan resiko penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, stroke dan lain sebagainya, itu juga ternyata sudah pasti lingkar perut atau lingkar pinggang kita mengecil. Itu efek baiknya. Tapi hal yang baik tadi itu bisa didapatkan dengan syarat, bukan ujung-ujung kita puasa terus kita langsung dapat sehat seperti itu. Pasti ada syaratnya. Yang pertama itu penting untuk kita untuk sahur dan berbuka puasa dengan syarat sahurnya seperti apa, buka puasa seperti apa, itu yang harus kita jaga. Karena kadang-kadang kaget kita setelah buka puasa melihat makanannya enak-enak langsung hajar gitu. Itu ternyata tidak dianjurkan. Dari sisi kesehatan ternyata makanan yang tidak dianjurkan untuk sahur itu adalah makanan yang berminyak atau santan. Lalu yang berkolesterol tinggi, contohnya misalnya seafood atau dan lain sebagainya. Lalu karena apa? Karena ternyata makanan berminyak yang kolesterol tinggi atau makanan-makanan sejenisnya itu meningkatkan asam lambung, sehingga yang punya mah kadang makin kumat gitu, karena sahurnya yang atau makanan-makanan itu yang diminum atau yang dimakan. Selain itu juga, kalau misalnya kita makan, ya tadi impian kita untuk lingkar pinggang atau lingkar perut kita berkurang nggak jadi gitu. Jadinya malah meningkat karena kolesterolnya ya kita puasa tapi kita ganti lagi kolesterol hilang tadi yang ketika puasa hilang diganti lagi dengan kolesterol lainnya. Jadi sama saja bohong gitu. Selain itu juga dibutuhkan konsumsi buah dan sayur yang cukup. Kalau cukup itu di Kementerian Kesehatan itu sebutkan setengah piring itu sayur dan buah-buahan, sedangkan setengah piringnya lagi itu adalah karbohidrat dan protein. Jadi setengah piringnya itu adalah sayur dan buah-buahan. Kenapa kita butuhkan sayur dan buah-buahan? Kita butuh mikronutrien atau nutrisi kecil yang tidak kita dapatkan di ayam, di nasi dan sebagainya, sehingga menunjang kita berpuasa tidak gampang lemas. Selain itu juga makan buah-buahan ini mengandung serat yang cukup tinggi. Serat ini membuat kita cepat kenyang dan lama kenyang. Beda dengan nasi. Kalau nasi gampang dibakar sehingga gampang lapar, gampang lemes, gitu ya. Makanya ketika sahur mungkin dianjurkan untuk makan makanan yang berserat. Selanjutnya dibutuhkan juga cairan yang cukup, karena mungkin sudah paham semuanya bahwa 70% tubuh kita ini isinya cairan. Jadi ketika kita sahur, jangan lupa untuk konsumsi air yang cukup sebagai modal kita menjalani puasa selama 1 hari. Jadi jangan mentang-mentang puasa kita minumnya dari cuma ketika berbuka sama ketika sahur. Kita butuh juga minum misalnya setelah bangun tidur, ketika sahur, sebelum sahur, setelah sahur, lalu juga bisa ditambah lagi ketika berbuka puasa, lalu juga bisa ditambah lagi ketika habis makan berbuka puasa. Kan kalau berbuka puasa kita dianjurkan untuk langsung makan makanan yang berat. Dianjurkan tuh kalau habis makan kurma, ya Pak ya, makan kurma lalu lalu minum sudah cukup. Lalu setelah itu diberikan waktu jeda perutnya untuk istirahat sebentar supaya tidak kaget, baru kita makan makanan itu. Nah, setelah makan berat kita bisa minum lagi. Terus sebelum tidur kita juga bisa minum. Jadi kebutuhan kita cairan 1.500 sampai 200 sampai 2000 cc itu bisa terpenuhi. Selain itu juga kita dianjurkan untuk mengurangi makanan yang asin. Jadi ketika sahur itu jangan makan yang asin-asin. Kenapa kita nggak boleh makan yang asin-asin? Karena ternyata asin-asin ini menyerap cairan. Jadi gampang bikin kita haus, bikin kita lemes, gitu. Jadi yang udah kita minum banyak, kita makan asin, akhirnya gampang lemes juga, gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya tidak berlebihan, baik ketika sahur maupun ketika berbuka, ya. Jadi makan secukupnya dengan porsi secukupnya dan tidak berlebihan. Hal ini juga disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
Dengan artinya jika kamu berbuka, berbukalah dengan kurma. Jika tidak ada, berbukalah dengan air karena air itu suci. Jadi cukup dengan kurma dulu, nanti minum, setelah itu baru kita berbuka puasa. Jadi jika kita menjaga pola hidup sehat juga ketika berpuasa, harapannya puasa kita juga sesuai dengan yang Allah harapkan, gitu. Sesuai yang Rasulullah contohkan, sehingga badan kita bisa sehat. Jadi ketika nanti lebaran, jiwa kita bersih, raga kita sehat. Jadi kita lebarannya enggak sakit-sakitan. Karena banyak nanti pas kumpul keluarga malah dirawat di rumah sakit. Karena terlalu berlebihan ketika berpuasa. Karena emang ketika puasa lapar pengennya makanya banyak, nafsunya juga meningkat ketika berpuasa. Tetapi efeknya sangat tidak baik. Jika tadi ketika sahur tadi dianjurkan menggunakan makanan yang berserat, ketika berbuka puasa dianjurkan makanan dan minuman yang manis supaya cepat menggantikan energi yang gula yang sudah hampir habis, supaya cepat kembali lagi energinya, gitu ya. Jadi makanya dianjurkan kurma, boleh dengan minuman teh manis. Yang minuman manis ini meningkatkan cepat meningkatkan gula darah kita sehingga energi kita segera kembali. Lalu ternyata disarankan untuk menghindari makanan yang dingin, asam, pedas, bersantan, karena ini ternyata mengakibatkan asam lambung kita juga meningkat. Apalagi yang bersoda, udah dingin bersoda, itu juga bikin perut kita makin tidak nyaman. Ya, waktu berbuka puasa tiba, mungkin saya akhiri yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asyuktu wa bika amantu wa ala rizqika ahmaqtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma